Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga sehat ya semua penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua. Kalau sakit nggak ada yang bisa kita kerjakan ya, kecuali kita mendapatkan perhatian dari orang-orang terdekat, dari keluarga kita, dari dokter, dari suster. Tapi kita tidak bisa memberikan perhatian kepada diri kita sendiri, apalagi kepada masyarakat. Semoga kita menggunakan kesehatan ya dengan cara yang optimum, yang maksimal, sehingga menjadi amal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti. Ini saya agak terhenyak ya melihat komentar dari video saya yang berjudulnya buat apa mewah, rakyatmu lagi susah. Itu dari Sumarnos 1662 menit yang lalu. Assalamualaikum, saya bacakan ya. Assalamualaikum Pak Yudi, semoga sehat. Semoga kita semua sehat ya. Bicara tenaga kontrak, sekarang guru di sekolah negeri juga kontrak. Anak saya kerja di bank pemerintah juga kontrak. Gaji sekitar 3 juta. Berangkat pagi jam 6. Pulang rata-rata jam 9 malam, terkadang jam 12 malam. Masya Allah, alangkah susahnya ya hidup di Indonesia di era kepemimpinan nasional sekarang ini ya. Itulah kalau menurut Rocky Gerung kita sedang berada di fase memburuk ya. Kalau Pak SBY meninggalkan jabatannya 2 periode itu pertumbuhan ekonomi bagus, politik bagus, ekonomi bagus. Tapi di zaman Pak Jokowi ini di akhir kekuasaannya semuanya memburuk, ekonomi memburuk ya, terjadi kasus-kasus skandal di pajak, bea cukai dan lain-lain yang sekarang terjadi, korupsi di mana-mana, BUMN juga berantakan ya. Indeks persepsi korupsi itu juga anjlok sepanjang sejarah dari nilai 38 ke 34 menurut ya laporan tahunan yang dibuat oleh Corruption Perception Index ya, satu yang dikeluarkan oleh lembaga internasional ya, Transparansi Internasional, bahwa kita termasuk 50 negara yang paling buruk di dunia. Skor kita 34, tadinya 38. Sementara negara yang dapat skor yang tertinggi yaitu 93 yaitu Denmark ya. Denmark atau Finlandia itu negara yang bebas korupsi. Sementara yang paling rendah adalah 12 yaitu Somalia. Jadi korupsi. Sementara Singapura adalah termasuk negara yang bebas korupsi, tapi para koruptor bersarang di sana, pelarian dari Indonesia. Ini negeri kita ya, negeri yang berantakan dari semua sisi, termasuk tenaga kontrak yang hampir-hampir tidak dihargai sebagai orang yang punya kompetensi di bidangnya. Itu solusinya sekarang. Tidak bisa kita menggantungkan kehidupan kita kepada pemerintah yang isinya para pejabat yang berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaannya sendiri ya. Kita lihat pejabat-pejabat laporan di kekayaan keuangannya di LHKPN ya, laporan harta kekayaan pejabat negara. Ada menteri yang kekayaannya 250 miliar ya selama dia menjabat di kabinet. Ada yang menteri yang atau pejabat yang punya surat tanah sampai 35. Ada lagi yang pejabat ya publik yang punya surat tanah sampai 75. Ada lagi pejabat yang kekayaannya waktu jadi menteri 900 juta, tapi tiba-tiba dalam waktu 1 tahun kekayaannya menjadi 10 miliar, lompat 11 kali lipat. Ini memang ada lagi kekayaan menteri yang sampai 1 triliun. Selama jadi menteri kekayaannya berlipat-lipat, ya hanya dia. Semua juga orang tahu, cari aja sendiri namanya. Nah, usul saya sebagai rakyat, kita harus kembali kepada Rasulullah yang mengatakan 9
dari 10 pintu rezeki ada di dalam perdagangan. Gitu? Kalau gaji 3 juta berangkat jam 6 pulang jam 9, itu memang harus dievaluasi. Alangkah sangat ruginya umur dibuang-buang hanya untuk mendapatkan 3 juta. Berarti itu di bawah UMR ya. Santri saya aja dapat gaji 4 juta. Orang yang ngelap apartemen di 40 pakai gondola men. Satu pekerjaan yang berbahaya. Nggak sampai sore itu, jam 3 udah pulang. Gaji 4 juta. Lah kalau bank pemerintah berangkat jam 6 pulang jam 9 malam sampai jam 12, kadang-kadang itu memang harus udah dagang. Misalnya kita lihat di YouTube, ini sih lucu-lucuan aja ya, barangkali membuka wawasan ya, bahwa kata Rasulullah ya, 9 dari 10 rezeki, pintu rezeki itu ada dalam bisnis, dalam perdagangan. Yang 1 itu hanya karyawan tetap. Ini memang tanggal 27, 23 atau tanggal 10 itu gajinya selalu flat ya, paling setiap tahun akan naik gajinya itu 7%, disesuaikan dengan inflasi negara itu. Nah, agak susah itu nanti berkembang, padahal kita itu dianugerahi Allah adalah umur, waktu, itu yang paling berharga. Selamatkanlah waktu umur itu untuk berkembang. Kita dilahirkan bukan untuk bekerja, kita dilahirkan bukan untuk mencari uang, tapi kita dilahirkan untuk berkembang. Lebih baik bikin gerobak, jualan talas ya, seperti yang di Cirebon itu, anak muda umur 19 tahun. Gara-garanya dia itu digaji oleh bosnya satu hari 200.000 untuk jualan talas. 200.000 sehari. Berarti dia perkirakan itu penghasilan bosnya itu yang jualan talas kukus pakai apa itu, diparut pakai kelapa, kemudian dikasih keju dan dikasih susu, dikasih gula aren yang harga 10.000. Perkirakan bosnya itu punya penghasilan 1 bulan itu sekitar 60 juta dan marginnya pasti separuhnya dalam dagang, yaitu 30 juta. 30 juta gajian cuman dari talas rebus. Ya mendingan jualan. Nah, akhirnya si anak muda umur 19 tahun tadi yang lulusan SMK yang pernah kerja di pabrik selama 1 tahun, itu sekarang jualan sendiri udah 2 tahun, udah setahun. Itu dia mulai jualan jam 9, jam 10, jam 2 dia sudah dapat uang 800.000 karena 80 porsi sudah berhasil dia jual dalam waktu sampai beberapa jam, sampai jam 3 siang. Talas rebus, talas kukus, dikasih gula, bukan dikasih gula, dikasih parutan kelapa, harga 10.000 di tempat styrofoam yang seperti mie sakura yang kotak itu. Kemudian dikasih keju yang prima, yang nomor 1, keju, parutan keju, kemudian dikasih susu, terus dikasih gula aren. Potongan dari talas rebusnya itu 7 atau 8. Dan dia dapat uang itu minimal bersihnya 400.000 1 hari. Dan dia sudah beli mobil sendiri, kol terbuka untuk dia jualan, dan sudah bisa beli motor dalam waktu kerja hanya 1 tahun. Ya, mending dagang daripada kerja di bank pemerintah yang kontrak tiba-tiba putus kontraknya. Ya, mendingan ngumpulin uang dari gajian ini terus jadi pedagang. Ya, kita menjadi mulia bukan karena banyak uang. Kita mulia di sisi Allah karena ketakwaan kita. Dan untuk menjadi takwa itu lebih besar peluangnya kalau kita bisa menjadi orang yang berjiwa merdeka. Dan untuk menjadi orang berjiwa merdeka itu hanya dengan dagang atau bisnis yang halal. Saya Yudi Pramuko, Tuhan Donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.